Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Wafatnya Nabi Dawud alaihissalam adalah satu dari banyak kisah para nabi dan rasul yang syarat hikmah dan pelajaran. Allah Ta'ala memperlihatkan kebesarannya menjelang wafatnya Nabiullah Dawud alaihissalam. Nabiullah Dawud alaihissalam adalah seorang rasul pilihan bagi Bani Israel yang diberi kitab Zabur. Beliau keturunan Yahuda bin Yakub dan pernah mengalahkan raja zalim bernama Jalut. Ketika wafat, beliau dimakamkan di Baitul Maqdis Palestina dan kerajaannya digantikan putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Namanya disebut sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Guru besar Universitas Islam Yordania, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqor, mengulas tindakan penyelewengan ahli sejarah Bani Israel terkait kisah wafatnya Nabi Dawud alaihissalam. Dalam kitabnya Kisah-kisah Sahih seputar para nabi dan rasul, Syekh Umar menceritakan kisah sahih wafat Nabiullah Dawud yang menukil salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Nabi Dawud wafat dalam keadaan sehat walafiat, tidak seperti yang diklaim para peletak Taurat. Dalam Safar Muluk disebutkan bahwa di akhir usianya Nabi Daud menjadi tua renta. Ia hanya bisa terbaring dan kehilangan kekuatannya. Orang-orang di sekelilingnya menyelimutinya dengan kain, tetapi dia tetap kedinginan. Lalu mereka menghadirkan seorang wanita cantik dalam pelukannya supaya Nabi Daud merasa hangat. Para penulis Taurat itu menyebutkan wasiat-wasiat Nabi Daud kepada anaknya Sulaiman, sementara dia dalam keadaan hampir mati. Begitulah cerita yang mereka buat dalam kitab mereka. Dalam nas hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebelum wafat Nabi Dawud tidak sakit. Syekh Umar menjelaskan bahwa Nabi Dawud juga tidak memerlukan seorang wanita cantik untuk mendapatkan kehangatan. Syekh Umar berkata, "Aku tidak mengerti mengapa orang-orang yang menyelewengkan Taurat begitu semangat menodai sejarah hidup para nabi. Nabi Sulaiman menurut mereka adalah tukang sihir, penyembah berhala. Nabi Lut menurut mereka berbuat mesum dengan kedua anak perempuannya. Dan Nabi Dawud menurut mereka hanya memperoleh kehangatan dari seorang wanita muda cantik yang tidur di dalam pelukannya sewaktu dia sedang sakit. Seolah-olah tidak ada cara lain melawan kedinginan bagi Raja Agung ini kecuali cara itu." Nabi Dawud tidak tua, tidak kehilangan kekuatannya dan tidak sakit, jelas Syekh Umar. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Dawud memiliki kecemburuan yang besar. Jika dia pergi, pintu-pintu rumahnya dikunci. Tidak seorang pun yang datang kepada keluarganya sampai dia pulang. Suatu hari dia keluar dan rumahnya dikunci. Maka datanglah istrinya untuk meneliti rumah. Ternyata ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah rumah. Dia berkata kepada orang-orang yang ada di rumah, "Dari mana orang ini masuk ke dalam rumah padahal ia terkunci? Demi Allah, kamu akan ditangkap oleh Dawud." Nabi Dawud pulang, sementara laki-laki itu tetap berdiri di tengah rumah. Nabi Dawud bertanya, "Siapa kamu?" Orang itu menjawab, "Aku adalah orang yang tidak takut kepada raja. Tidak ada sesuatu pun yang menolak aku." Nabi Dawud berkata, "Demi Allah, kamu adalah malaikat maut. Selamat datang kepada perintah Allah." Maka Nabi Dawud berlari kecil di tempat nyawanya dicabut.
Ketika urusan Nabi Daud telah selesai, matahari pun terbit. Nabi Sulaiman berkata kepada burung, "Naungilah Daud." Maka ia menaunginya sehingga bumi menjadi gelap bagi keduanya. Nabi Sulaiman berkata kepadanya, "Tariklah sayapmu satu persatu." Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah menunjukkan bagaimana burung itu melakukannya, dan Rasul Allah Daud diambil. Sementara pada hari itu yang lebih dominan memberi naungan adalah elang yang bersayap lebar. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.